gabung ke rapat ASP strip ASP FJAV strip OMG gabung. Oh siap. Bismillah. Minta gabung. Oke. Aduh, satu file aja biar baca gampangnya. Aduh. Kok lama banget? Ini dari pengaturan sudah semua kan? Mikrofon sudah semua kan? Oke dulu, masuk dulu. Kok lama banget? Kok benci ACC? Istiku rapuh. Oh, Bu Safnita. Mau sekarang kok Bu? Atau nanti Bu? Belum jam 1 sih. Bu Amelianya bagaimana Bu? Aduh, kok panik. Pakai tesnya gimana nih? Pakai tesnya gimana nih? Kok saya nggak tes. Suaranya masuk. Tes. Kok gambarnya nggak muncul? Penasaran saya. Oh, aduh. Gambar. Menggunakan kamera diizinkan. Kok kameranya kok nggak keluar ya? Kok kameranya nggak keluar? Apa ini salah Pak ya? Oh, masuk kok. Nah, loh.
Kok tak pencet presentasi kan nggak keluar. Filenya kemana ini? Kok nggak keluar presentasi kan? Nah ini akhirnya keluar juga gambar. Presentasikan jendela, kita pakainya loh, powerpointnya kok nggak muncul. Powerpointnya kok nggak muncul, powerpoint ini juga nggak muncul. Kalau stop dulu, loh kok nggak muncul. Hanya kamu yang bisa. Oke, tes. Jendela. Nah, PowerPoint inilah. Deng, yey. Oke, sudah siap. Terus apa yang saya tunggu? Berantakan di belakang. Wah, kok ada remote situ? Mantap dulu. Coba ya ke Bu Amalianya mana nih, Bu Amalia? Bismillah. Kok kayak ada WA yang masuk deh. Tunggu. Oke, Mas sama. Loh, kok sama? Ada berapa orang semuanya, men? Kok sama? Kok sama sih?
Sudah dapat. Ini. Cekrik. Kirim dulu lah. Telur. Saya sudah dapat. Siap, Bu. Dan linknya di sini yang akan dipresentasikan. Berarti tak klik ini presentasinya. Di sini coba tak klik bab 1. Apakah keganti? Langsung keganti, cepet banget. Koneksinya gitulah. Rapikan dari situ lah. Ini ke bab 1 dulu, kita rapikan dulu dasinya. Kayaknya udah tekan sini deh. Cetung WA bunyi terus cetung. Kayak enggak. Masih nunggu. Masa wisuda drive thru. Waduh, ya berat itu, men. Aku siap. Nanti ini terus langsung ini visionnya disebar, terus visionnya kembali, terus ini dan ini. Oh gitu ya. Oke. Siap. Kan belum selesai. Kok soalnya dimatiin semua ini? Waduh. Apa belum mulai, Pak ya? 5 menit lagi. Siap. Lihat dulu lah. Kusena yang disebar, kusena yang kembali. Nanti tak angkat. Nanti tak ini Chan. Oke Mas, siap. Apa yang akan aku lakukan? Kayak iya. Nanti Mas berarti masuk room 1 kok, Mas. Room kayak sih, kayak iya.
Sepertinya iya. Tunggu aja kabarnya. Tunggu aja kabarnya. 15 menit. Oke. Dizzy Daisy. Oke. Waduh, deg-degan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, udah gabung semua. Sudah, Ibu. Harnanto belum gabung ya? Siapa, Bu? Harnanto. Oh, Blohar. Bu. Iya, Ya udah belum. nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Deal dulu deh kalau gitu. Oke, saya buka dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada siang hari ini kita akan melakukan sidang skripsi gitu ya. Yang nanti akan diuji ada 2 orang. Yang pertama Dio, yang kedua itu adalah Harmanto. Nah, ini karena Dio yang sudah bergabung duluan, jadi silakan Dio untuk melakukan memaparkan hasil skripsinya gitu. Sebenarnya kalau skripsi bagi saya sih nggak perlu pakai PDF gitu. Yang penting file skripsinya utuh gitu, bisa dibuka dan gampang dibaca gitu ya. Baik, kami berikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan yang penting-penting saja. Lalu setelah itu nanti saya dan Bu Amalia akan mengkonfirmasi isi dari skripsi ini gitu ya. Oke, silakan Mas Dio. Oh ya, terima kasih sebelumnya untuk Bu Safnita yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, Bu. Di sini kan judul skripsi saya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan, fraud, persepsi pegawai dinas pemerintahan Kota Batang. Di sini kan sudah ada bab 1, bab 2. Langsung aja kita ke hasil penelitian saja, Bu ya. Ini kan sudah Ya pernah. nggak gitu juga ya. Gimana, Bu? Ya namanya presentasi itu ya nggak gitu. Oh. Kata permasalahannya apa? Oh ya. Terus hipotesismu apa? Iya. Baru hasilnya begitu ya. Ya, Oke, Bu. Siap, Bu. Nah, di sini kan alasan saya awal mengambil judul ini ingin melakukan penelitian ini karena kan memang sekarang kan masih zaman-zamannya korupsi itu, Bu. Uang kan segalanya gitu. Makanya saya keinginan mencari tahu lah, melakukan penelitian apakah di tempat saya sendiri, di kota saya sendiri ada tindak kayak kecurangan, lebih indikasinya ke fraudnya tuh ke korupsi gitu loh. Memang kebanyakan orang kalau mendengar kata fraud tuh indikasi pertama yaitu korupsi gitu, pasti pikirannya tuh korupsi kalau mendengar kata fraud. Nah, di sini bab pertama latar belakangnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus rumusan masalahnya bagaimana pengaruh asimetri. Berarti saya memakai variabelnya tuh ada 7 variabel, yaitu variabel asimetri informasi, variabel penegakan peraturan, variabel keefektifan pengendalian internal, variabel lingkungan kerja, perilaku tidak etis, kesusahan kompetensi, dan gaya kepemimpinan. Lalu ini tujuan penelitiannya, Bu. Terus nih bab 2. Oh, bab 2-nya penelitian terdahulu. Landasan teori. Landasan teorinya ada yang persepsi, terus teori atribusi, teori keagenan, teori kecurangan, asimetri informasi, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian kerja.
kerja, terus lingkungan kerja berlaku etis dan kesesuaian kompensasi gaya kepemimpinan. Next, ini kerangka pemikirannya Bu. X1 untuk asimetri informasi, X2 untuk penegakan peraturan, X3 keefektifan pengendalian internal, X4 lingkungan kerja, X5 perilaku tidak etis, X6 kesesuaian kompensasi, X7 gaya kepemimpinan, dan Y kecenderungan kecurangan. Berarti variabel dependennya itu kecenderungan kecurangan. Pengembangan hipotesis. Ini pengembangan hipotesis bab 3, jenis dan objek penelitian, penegakan peraturan, teknik sampling. Teknik samplingnya memang saya kan nyebar-nyebar di dinas-dinas, tapi enggak semuanya dinas saya sebar, soalnya kan jauh-jauh tempat-tempatnya juga. Yang deket-deket saya sebar. Terus teknik analisisnya ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, terus uji hetero, analisis linear bergandanya ada uji T sama uji F. Terus hasil penelitian. Di sini tabel pertama itu yaitu sampel penelitian. Di sini kan ada kuesioner yang disebar tuh 115. Memang saat saya awal nyebar itu saya hitung dulu sesuai dengan budget saya dan cukupnya ternyata 115. Ya sudah lumayan banyak, dan terus saya sebar ke setiap dinas. Nah, di satu dinas itu saya kasih waktu sebulan. Saya menyebar ke dinas-dinas. Setelah saya sebar ke dinas-dinas, saya ngambil. Nah, yang kembali itu hanya 98. Yang kembali hanya 98 kuesioner, itu pun enggak 98-nya bisa diolah. Hanya 10 yang enggak dapat diolah, dalam artian 10 ini itu ada yang halamannya hilang. Soalnya kan memang di dalam waktu kurun sebulan kan banyak staplesnya yang pada copot, terus banyak yang ngisinya ada yang kosong, tapi memang lebih banyak halamannya hilang untuk 10 kuesioner. Dan yang dapat diolah yang full dari namanya, terus halaman-halamannya full, terus identitasnya juga full, itu ada 88. Next, selanjutnya tabel responden berdasarkan tingkat usia. Memang di kuesioner saya sendiri sudah saya terapkan tahun, saya cantumkan tahun lah umurnya. Langsung saja dengan hasilnya gimana sama pembahasannya? Hasil uji apa Bu? Ini? Semuanya hasilnya. Hah? Semuanya hasilnya, hasil ujinya, baik uji hipotesis ataupun uji yang lain serta pembahasan. Oh, ya. Dari uji validitas Bu ya. Di sini kan uji validitas kan dikatakan valid semua. Kenapa bisa valid? Karena nilai signya tuh kurang dari 0,05, makanya dikatakan valid. Di sini kan ada yang 0,006, terus ada yang 0,001, terus ada yang 0,000 semua, kurang dari 0,05, makanya dikatakan valid. Terus ini juga valid, lalu ini masih valid nih, kayak kepemimpinan, terus kecenderungan valid. Nah, ini uji reliabilitas. Sendiri ini untuk menentukan nilai konsisten kuesionernya. Nah, di sini kan apabila nilainya variabel, itu nilai alfanya lebih dari 0,06. Di sini nilai alfanya kan ada yang 0,62. Ini berarti variabel. Terus ini ada yang 0,6 juga, variabel juga. Terus dari keseluruhan variabel semua karena lebih dari 0,6 untuk uji variabilitasnya. Terus next, uji normalitas. Nah, ini bisa dikatakan hasilnya normal jika nilai Kolmogorov-Smirnov-nya lebih besar dari 0,05. Di sini kan uji Kolmogorov-Smirnov itu nilainya lebih dari 0,05.
Jadi ini dikatakan normal gitu loh, hasil ujinya normal. Asim asim apa namanya ini? Asim asim signya juga 1000 lebih besar dari lebih besar apa lebih kecil tadi? Oh iya, lebih besar dari 0,05. Makanya hasil uji ini bisa dikatakan normal ujinya. Terus next, uji multikoliniaritas. Waktunya tinggal 3 menit lagi nih. Oh, Kamu ya Bu. belum sampai lagi ke yang isinya. Isinya di sini ada uji multikoliniaritas. Di sini kan ada dikatakan adanya multikolinitas ketika nilai toleransi lebih kecil dari nilai toleransi ini ya, nilai toleransi atau nilai toleransi kok sebenarnya sulit banget sih. Nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 atau nilai fifth-nya lebih besar dari 10. Ini kan 1000 ini. Ini lebih 1000. Iya. Ini jadi lebih besar. Jadi untuk uji ini bisa dikatakan adanya multikoliniaritas lah. Aduh, seperti gimana sih? Next, ini uji hetero. Di sini masuknya sih bukan hetero sih ya. Uji saya masuknya tuh uji Gleiser homokedasitas karena nilai signya itu lebih besar dari 0,05, lebih besar nilai signya, maka uji ini dikatakan uji Gleiser homokedasitas, bukannya hetero. Terus linear berganda. Oh, ini uji T. Oke, cukup. Sudah habis waktunya untuk presentasi. Oh ya Bu. Monggo, mau Bu Lia dulu atau saya dulu Bu? Saya dulu ya Bu ya. Oke, silakan Bu Amalia dulu. Oke. Ya, terima kasih Bu Nita, Mas Dio. Ini Ya. filenya yang disampaikan, yang dikumpulkan ke TU itu ya? Iya, PDF, berupa Jadi PDF. ketentuan, nggak disuruh Word? Enggak, di PDF bentuknya dijadikan satu. Terus kok kalau dijadikan satu, itu halaman pengesahan nggak ada, daftar isi nggak ada, Iya Bu, gini Bu. abstrak nggak ada. Soalnya saat Mana? saya skripsi kan, saya kan Yang sama ACC-nya mana juga nggak ada. dalam. ACC-nya juga nggak ada nih, nggak ditambahkan ini. Iya, lewatnya itu kok, lewatnya apa tuh? Kalau sama Bu Arum lewatnya email ACC-nya, sedangkan sama Pak Andi lewatnya Yang mana? dalam. Tanda tangannya, bukan tanda tangannya nggak ada. Kalau sama Pak Andi ada di hard copy. Itu makanya disatukan itu di scan. Oh, di scan. Iya. Terus di situ tadi kelengkapannya nggak ada, abstrak nggak ada, kata pengantar nggak ada. Lampiran-lampiran nggak ada semua. Oh iya Bu. Data lampiran. Ini nggak lengkap ini. File ya harus lengkap, masa kalau kayak gini. Ini bisa diuji nggak? Saya juga kesulitan untuk mendapatkan, saya juga kesulitan untuk mendapatkan file karena setahu saya file untuk skripsi yang dikirimkan ke TU itu adalah dalam bentuk Word. Itu untuk kita uji, itu untuk gampang membaca, seperti itu ya. Kita harus membaca skripsi dulu, tetapi kebetulan ini yang punyanya Dio kan dari TU itu format PDF-nya sama sekali nggak bisa dibuka. Saya nggak tahu kesalahannya di mana gitu ya. Yang bisa dibuka itu hanya yang PPT punya saya. Karena begini, kenapa kita minta file lengkap? Karena yang namanya skripsi itu harus utuh.
mulai dari cover, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal itu adalah lembar pengesahan, daftar pengantar, kata halaman persembahan, dan lain-lain. Lalu isi, ya. Nah, isi terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 6. Lalu bagian akhir itu adalah lampiran-lampiran yang diperlukan, seperti lampiran dari hasil output SPSS, kan begitu, ya. Tetapi sekarang yang saya terima tidak ada satupun, betul kata Bu Lia, tidak ada bukti bahwasanya ini sudah di ACC nih sama penguji gitu. Dan skripsinya nggak lengkap gitu loh, nggak ada abstrak, nggak ada apa-apa lah. Terus kita mau lihatnya apa gitu. Kayak gini Bu, sebelumnya maaf Bu kalau saya menyela. Memang di awal kan saya kan dengan Pak Andi sama Bu Arum juga tidak apa ya mengharuskan Mas bikin pengesahan segala macam. Enggak Ibu, cuma fokus ke bab 1 sampai bab 6. Terus ketika saya tanya ke TU, Oke, TU bentar. Kamu baca buku pedomannya Buku pedoman kan ada. buku pedomannya dihilangkan sama Pak Andi Bu. Nah, dia kan bisa minta sama TU. Fotokopi. Iya. Ya. Jadi ya ini mohon maaf ya kalau ini Pak Sakowi nggak bisa diuji. Kalau pengujinya Pak Sakowi nggak bisa diuji ini. Batal. Karena apa? Skripsi nggak lengkap. Mana ya skripsimu itu mana gitu loh. Makanya tadi saya minta. Bisa buka. Saya nggak bisa buka. Makanya tadi saya minta WA dia Bu. Kirim WA deh gitu. Malah ngirimnya per bab lagi, Masya Allah. Ribet buka-buka setiap bab. Kan gitu. Lah gimana Bu Lia, monggo? Mau lanjut diuji atau gimana? Ya, saya mau Binita bagaimana? Uji ya lanjut. Di ini aja dulu deh, diuji dulu, tetapi nilainya mungkin nanti ini nilainya dipending dulu kalau iya, begitu Bu. Gimana? Udah. Ya. Karena nanti kita konfirmasi juga ke ini, ke dosen pembimbing sama TU gitu loh, untuk masalah file ini. Ya, oke, silakan Bu Lia. Dilanjutkan. Baik Bu, saya lanjutkan. Mas Dio, ini SKPD-nya di mana? Dalam Bu? SKPD-nya di mana? SKPD? Di mana? Apa itu Bu SKPD Bu? Loh, Masnya sampelnya di mana? Oh, sampelnya di itu dinas-dinas yang ada di Kabupaten Batang. Ya Allah, masa kamu SKPD enggak tahu sih Dio? Singkatan. Ini yang dulu, ini yang terus kamu tulisan sampelnya apa? Iya, saya masih ada buktinya Bu, bukti kuesioner Bu. Ada. Bukan masalah bukti kuesionernya. Lah kalau SKPD aja kamu enggak tahu, terus bagaimana caranya kamu nyebar kuesioner? Soalnya saat saya nyebar itu emang dikasih surat kayak perizinan, tapi nggak saya scan sih surat perizinannya Bu. Benar ini kamu ya yang saya baca di bab 3 itu dipenarikan sampel itu di situ ada di mana itu di bab 3 uji penarikan sampel di Batang. Oh iya, emang saat saya menarikan saya tak taruh di kamu itunya kan sekretariatnya. Dalam Bu, putus suaranya Bu.
dengan metode apa? Kuesioner, Dengan Bu. metode apa? Sampling. Eh, apa sih? Dengan metode pengumpulan Ini Kak Dio yang bikin datanya ini skripsinya nih. Bener, Bu, saya yang bikin kok, Bu. Saya yang nyebar, Bu. Kuesioner itu Soalnya putus-putus, Bu, suaranya, Bu. Soalnya putus-putus. Waduh, ini koneksi kok yo. tarikan sampel dengan metode apa? Halo, Putus-putus, Bu, suaranya, Bu. Bunita bisa dengar saya enggak, Bu? Bisa, aku bisa dengar. Metode penarikan Tapi kok dia sampling enggak bisa dengar? Dalam? Halo Dio, bisa dengar suara saya nggak? Ya, Bu, dengar, Bu. Masuk, Bu. Nah, tadi pertanyaannya Bu Lia, metode penarikan samplingnya pakai metode apa? Purposive sampling, Bu. Positif. Nah, kamu kan di situ ada kriterianya. Iya, ada. Nah, kriteria pertama kan dinas Kota Batang. Dinas di Kota Batang ada berapa? Dinasnya itu ada berapa yo? Tapi saya nggak kasih semuanya ke dinas-dinasnya. Kalau nggak salah 8 yang saya taruh. Nah, kenapa hanya Itunya, Bu, dinasnya saya taruh. Kan ada banyak dinas itu, kayak dinas Disdikbud, terus dinas kesehatan yang ada di Batang, terus dinas. Iya kan harusnya kan di semua kan di situ kan ada dinas semua. Nah dari semua itu nanti dibayarnya kayak gitu, bukan langsung menyebar terus kembali berapa, kembalinya berapa, bagian keuangan atau staf misalnya satu dinas satu staf apa. Itu sudah saya taruh di bab 5 kok, Bu. Ini langsung tiba-tiba bab 5 itu kamu hanya mencantumkan di situ jumlah kuesioner yang disebar yang kembali, tidak berdasarkan kriteria yang kamu buat di bab 3. Oh. Tapi di tabelnya juga ada, Bu, kayak tingkat itu pendidikan terakhir, SLTA, S1 ada. Loh lah kan nggak jadi pertanyaan, dong di situ Oh, iya, Bu. pertanyaannya malah yang bekerja lebih dari berapa tahun. Kan tidak ada di situ, oh saya mau menyebar misalnya ke dinas berapa. Coba saya mau nyebarnya 115, itu dengan cara bagaimana? Kalau kayak gitu bukan purposive sampling. Kalau purposive sampling ada kriteria-kriteria. Kalau ini langsung nyebar aja ya bukan, namanya asidental. Kamu temui langsung disebarkan di situ. Nggak pakai kriteria-kriteria. Ya, kemudian bahasan. Coba bagaimana pengaruh, jelaskan dulu bagaimana pengaruh, tadi kan belum dijelaskan tuh. Bagaimana pengaruh variabel X2 terhadap kecurangan. Dio, coba dijelaskan bagaimana pengaruh terhadap X2 apa variabelnya? Oh, X2 itu penegakan peraturan. X2. Satunya. Dalam?
Bagaimana pengaruhnya? Oh, pengaruhnya eh pengaruh dari X2 dengan oh bukannya ini tengok. Ada di UJT. Enggak. Pengaruhnya sih Dia pakai headset enggak? nggak pakai headset, Bu. Pakainya speaker. Pakai headset, tolong. Pakai headset. Biar kedengeran. Enggak, kelamaan nih. Siapkan. Udah, Bu. Beda tuh, dijawab apa? Yang pengaruh, Bu. Pengaruh X2 kan variabelnya kan penegakan peraturan dengan kecenderungan itu pengaruhnya itu negatif karena hasil dari pengujiannya memang kan saya kan pakainya UJT itu tuh nilai itu lebih besar dari 0,05 dan hasilnya kan berarti Oh, ditolak itu gitu kok loh. negatif? Itu ya enggak berpengaruh. Iya nggak ada pengaruhnya, Bu, itu. Kamu lihat pengaruh negatif kan? Iya, Kamu lihat positif negatifnya dari mana? dari UJT-nya, Bu. Dari tabel yang kamu tampilkan. Iya, Hmm? UJT. Oh, GT. Loh, Kamu membahas pengaruh itu yang di mana? pengaruh. Kamu membahas di bab 5 itu uji pengaruh positif negatif. Nah, Hmm, masa dilihatnya dari UJT? oh, tidak berdasarkan berdasarkan batasan. Hmm, ada yang pembahasan. Nggak tahu negatifnya dilihatnya di mana. Terus uji T itu untuk apa? UJT, uji hipotesis, Bu, UJT, Bu. X2 itu kamu lihat X2 itu kamu lihat itu berpengaruhnya positif atau negatif. X2 nek waduh mana sih? Hmm, X. Di tabel itu loh. Oh, di tabel saya ini, Bu. Uji regresi linear bergandanya, Bu. Ya terserah mau lihat di tabel yang ditampilkan itu atau dilihat skripsinya yang kamu print deh. X2-nya pengaruhnya bagaimana, positif atau negatif? X2 variabel kalau di kan saya bukanya di bab 5 nih, Bu, ngeceknya, Bu. Oh, itu yang ditampilkan itu bukan dari bab 5. Bab 5 sih, Bu. Negat Ada. negatif, Bagaimana Bu. pengaruhnya itu? Pengaruhnya negatif. Negatif. Iya. Terus mengetahui yang uji hipotesisnya dari mana? Uji apanya, Bu? Uji hipotesis 2 itu bunyinya apa? Uji hipotesis 2. Uji hipotesis.
Uji hipotesis 2, pengujian hipotesis kedua, H2, hasil uji T menunjukkan bahwa variabel penanggalan menilai signifikan 0,5 lebih besar dari dapat disebut bahwa tidak pengaruh signifikan, Bu. Berarti H2 ditolak. Berarti nggak pengaruh signifikan, tidak berpengaruh signifikan, maka Mana H2-nya mengetahui tidak signifikannya dari mana itu? ini saya di bab 5. Kalau dari tabel itu. Oh, Dari dari tabel. tabel itu Ini kan nilai signya, Bu. nilai signifikannya berapa? Nilai signya kan 0,515. Berpengaruh. 0,515 kan lebih Itu. besar dari 0,05. Lebih Nah, besar. itu enggak berpengaruh. Iya, Terus Bu. pengaruhnya positif atau negatif? Pengaruhnya ya negatif lah, Bu. Negatif itu apa? Arti positif apa? Positif itu bukan positif yang pengaruh signifikan ya, yang positif pengaruh signifikan. Artinya itu. Ya udah deh, saya aja. Waduh, Enggak lulus. Sudah, Bu? Oke, Udah, baik. belajar lagi yuk. Oke, Dio. ya, Bu. Bisa dengar suara saya, Dio? Masuk, Bu. Oke, baik. Jadi, saya sudah dengarkan. Apa yang ditanya Bu Lia, kamu jawabnya nggak tahu apa. Ya, apa yang kamu tulis di skripsimu dengan apa yang kamu jawab itu beda semua, Dio. Bahkan apa yang ditanya jawabannya entah apa itu banyak sekali gitu. Ya, saya ketawa-ketawa aja dari tadi dengarnya kayak gitu ya. Cuman ya gimana kan gitu. Dari awal tuh saya sudah nggak enak hati nih sebenarnya. Masa SKPD aja kamu nggak tahu apa itu SKPD? Ya, padahal kamu ke dinas. Yang OPD. Surat keterangan SKP. Surat keterangan SK. Oke, maaf ya dia ya. Maaf ya. Soalnya bukan apa-apa. Bagi saya kok aneh gitu. Kita penelitiannya itu di Satuan Kerja Perangkat Daerah gitu ya, tapi kita nggak tahu apa itu kepanjangan SKPD kan begitu. Surat kerja perangkat daerah. Surat kerja. Oh iya. Satuan kerja perangkat daerah. Iya. Satuan kerja perangkat daerah. Jadi itu satu ya. Terus yang kedua, tadi juga ditanya sama Bu Lia, jadi makanya saya nggak bingung, ini saya mau nanya apa gitu loh, ya kan? Karena bukan apa-apa, tapi karena saya harus mengkonfirmasi gitu ya. Oke lah, ini saya tanya gitu ya Mas Jo ya. Pertama saya ingin tanya, mari kita lihat data dulu deh. Ya, kita lihat datanya. Di sini kan kamu pakai kuesioner ya? Iya. Nah, variabelnya ada berapa? Ada 7. Variabel X-nya ada berapa? Yang X-nya ada 7, ditambah Y berarti 8. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang kita coba lihat dulu yang variabel X1 aja dulu, yaitu asimetri informasi ya. Iya. Nah, asimetri informasi. Oke. Bisa nggak dijelaskan dulu? Karena di sini di dalam data itu nggak ada penjelasan apa itu asimetri informasi. Tiba-tiba saja. Adapun hasil perhitungan dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut. Terus sudah ada tabulasinya, gitu kan? Keluar persentasenya. Lalu penjelasannya
Berdasarkan tabel sekian, diketahui secara keseluruhan mengenai tanggapan responden. Bla 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 bla. Sekian persen jawab sekian, jawab persen bla 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 bla. Udah. Apa nih maksudnya? Itu nggak usah dijelaskan juga. Kami yang membaca pun tahu gitu loh. Yang mengisi sangat tidak setuju itu 0%. Tidak setuju 1,85%. Itu nggak perlu lagi dijelaskan. Tetapi yang saya ingin tahu, ya, yang ingin saya tahu, bisa nggak dijelaskan bagaimana tanggapan dari responden terhadap asimetri informasi yang kamu tanyakan ini? Asimetri informasi Bu ya, berarti hasil keseluruhan berarti Bu ya. Ya. Oke, tinggi tingkat dari setuju dari hasil kuesioner seberapa dari bawah dari kan ditabelkan sudah ada nih di berarti bab 5 Bu ya. Bab 5 halaman 60. Di sini kan memang lebih cenderung menjawab yang setuju semua para respondennya. Memilih yang setuju. Di sini kenapa setuju? Kan dari poin-poin pertama atas pekerjaan di bidang akuntansi hanya pihak internal antara mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi yang mempunyai dampak keuangan. Karena memang sebenarnya sih saya nggak bertanya secara kayak wawancara sih satu-satu karyawannya, tapi saya lihat dari hasilnya kebanyakan sih, aduh gimana jelasinnya. Gimana sih? Enggak, maksud saya begini Dio. Ya. Apa sih itu asimetri informasi? Kan gitu ya. Terus yang kamu enggak dulu. Apa itu asimetri informasi? Saya khawatir jangan-jangan respondenmu sendiri nggak tahu apa itu asimetri informasi. Asimetri informasi. Terus? Ya, terus? Ya. Jadi, karena mereka nggak tahu, bisa jadi juga ini jawabannya aneh-aneh gitu loh. Karena gini, asimetri informasi itu apa, itu harus dijelaskan dulu gitu ya. Terus harapanmu responden ini menjawabnya disetujukah, tidak setujukah, atau bagaimana gitu loh. Lalu ini asimetri informasi informasi yang seperti apa yang diinginkan gitu loh. Coba lihat pertanyaannya. Apakah ya pertanyaan ini berkaitan dengan asimetri informasi? Asimetri informasi kan kesenjangan dalam menyampaikan informasi, Bu. Ya. Oke. Kesenjangan gampangnya yang kita sampaikan nggak sesuai lah dengan kenyataan gitu loh. Kesenjangan. Kira-kira yang lebih tahu dengan informasi siapa? Lo yang pelakunya sendiri Bu, yang maksudnya yang sumbernya. Itu. Seperti itu. Iya. Sumber info terus menyampaikan, seharusnya kan menyampaikan A tapi dia menyampaikan ke B karena ada indikasi ingin melakukan suatu fraud gitu loh, makanya dia melencengkan dikit lah. Oke. Kalau begitu dia jawaban respondenmu kan seperti ini nih ya, kan sudah ada ya jawaban respondennya kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah dengan jawaban seperti ini bagaimana asimetri informasi yang terjadi pada Kabupaten Batang, kan begitu? Kan kita mau cari tahu bagaimana asimetri informasi di sini kan? Nah, kalau jawaban respondenmu seperti ini, kira-kira apa yang terjadi mengenai asimetri informasi yang ada di Batang?
apakah memang iya terlalu besar gap asimetri informasi ini dari atasan dengan bawahan, atau dari satu instansi dengan instansi, atau dari satu bagian dengan bagian yang lain. Gitu loh. Itu kan nggak ada penjelasanmu di sini. Terus bagaimana kamu nanti membahasnya, gitu loh maksud saya. Ini kan kamu hanya mengatakan dari hasil kuesioner tersebut dapat diartikan bahwa responden mempersepsikan tingginya tingkat asimetri informasi yang terjadi dalam instansi pemerintah Kabupaten Batam. Mana buktinya kalau emang tinggi, gitu loh. Dari mananya kita lihat? Yang jawab netral aja banyak sekali kok. Lihat aja nih datamu. Iya, Bu. Iya kan? Iya. Nih yang jawab netral aja 53, ada 3, 7 di setiap item pertanyaan lo ya. 25, 56, 21, ya kan? Iya. Ini loh. 21. Otomatis netral ini kan boleh dikatakan bambu gitu ya. Nah, terus dari mana kamu mengatakan bahwasanya asimetrinya itu tinggi gitu? Ini belum ada penjelasannya gitu ya. Jadi belum ada deskripsi dari data. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat penegakan peraturan. Ya, apa itu penegakan peraturan? Peraturan untuk siapa? Terus hasil dari responden ini gimana? Masa ya, ini aneh nih, kalau menurut saya aneh ya, Dio. Coba kita lihat nih ya. Ya. Nomor 2, dalam satu instansi tempat kerja, pejabat tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan. Masa sangat tidak setuju 23? Artinya apa? Artinya, atasannya, kan gitu ya? Ya. Atasannya tuh nggak peduli. Terus 51 orang tidak setuju. Ini benar apa enggak nih? Artinya, apa kalau seperti ini, gitu ya? Kalau seperti ini, saya orang luar, itu saya mengatakan, oh, kalau begitu di Pemda Batam ini sama sekali tidak ada penegakan peraturan. Karena begini, saat ditanya, dalam satu instansi tempat kerja terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku. Oh, nggak setuju. Bener gak tuh? Masa iya di suatu instansi tidak ada aturan? Coba kamu baca deh. Terus yang nomor 3 juga. Ya, dan satu instansi tempat kerja kegiatan operasionalisasi dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi dan pemerintah. Di 72 orang jawab tidak setuju. Ini gila apa gila ini yang ngisi? Masa mereka nggak mau ngikutin peraturan? Apa itu coba Dio? Ini beneran nggak ini orang tuh ngisi kuesioner? Terus nomor 4, dalam satu instansi tempat kerja, semua pegawai datang dan pulang tepat waktu. Nggak setuju juga. Apa nih maunya? Saya kok bingung. Ini beneran nih kuesioner begini? Terus yang gila lagi nih, nomor 5 nih. Dalam satu instansi tempat kerja, semua pegawai menjalankan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nggak setuju juga. Hello? Ini berarti ada indikasi melakukan fraud, Bu. Makanya pada ngisi. No. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, Dio. Oh. Ini beneran nggak nih datanya? Ini kan tabulasi dari kuesioner yang bisa diolah. Bukan dari yang tidak diolah. Kalau saya ditanya seperti ini, saya jawabnya cenderungnya disetujui dan sangat setuju. Nah ini kok bisa jadi? Masa ada aturan mereka nggak setuju?
Hmm. Hmm, Iya kan? iya Nah, Bu. di sini kamu dengan manisnya nulis, dari hasil keputusan tersebut dapat diartikan bahwa kurang adanya penegakan. Kalau dilihat dari jawaban responden, bukan kurang adanya lagi. Nggak ada aturan, nggak ada kepatuhan. Tidak ada yang patuh, yang ikut dengan aturan. Ih, gila banget nih, lihat nih. 80%-an menjawab di tidak setuju dan sangat tidak setuju. Yang netral, baling-baling bambu. Bayangkan, masa bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, yang jawab setuju itu cuma 3 orang. Ini yang benar itu cuma 3 orang kalau begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya curiga ini kuesionernya ini salah. Aneh gitu loh. Atau mereka nggak baca kuesioner, cuma main centang aja. Mungkin. Hai ya Allah. Ya nggak gitu Eh, tapi juga. tapi gini Bu, maaf Bu sebelumnya Bu. Ketika saya mau nyebar, memang kan saya kan ke sekretariat. Saya udah menjelaskan ke sekretariatnya untuk Hmm. kayak mengisi terus ini kalau bisa sih diserahkan ke unit kayak bendahara terlebih dahulu, setelah bendahara baru ke Hmm. atasan dan segala macam. Sisanya Hmm. baru ke yang lain kayak gitu. Pokoknya saat saya datang saya udah bilang tak jelasin juga ibu ke sekretariatnya gitu loh, kan memang yang bagi-bagikan sekretariat, nggak mungkin toh saya taruh di meja-meja satu-satu, kan nggak mungkin banget. Ya. Makanya sekretariat sudah saya jelaskan, kemana udah saya taruh amanat lah, sekalian surat perizinan juga dari dinas kalau saya udah melakukan perizinan juga udah saya taruh semua. Terus memang dalam waktu kurun sebulan sih saya baru ngambil, soalnya kan saya saat nyebar itu awal tahun, masih magang lah, masih magang Oke. Sekarang gini Dio. awal tahun. Sekarang gini ya. Coba kamu lihat lagi kuesionernya variabel perilaku tidak etis. Nah, nih. Aku tidak etis. Ya, perilaku tidak etis. Nah, lihat poin nomor 5. Dalam suatu interaksi tempat kerja, pegawai sering terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Nah, jawaban responden itu gimana? Sangat yang lebih banyak sih itu yang TS tidak Tidak setuju. tidak setuju kan kalau Ya, terlambat, ya kan? sering terlambat. Tetapi kenapa tadi pas pertanyaan penegakan peraturan harus masuk tepat waktu, mereka juga nggak setuju. Nah ini gimana nih? Hmm, Yang ini nggak setuju, ini juga nggak setuju. Ah, apa itu artinya gitu loh. Jadi ini ya, ini apa gampangnya aja ya, udah hampir 1 jam. Uh, di sini data belum bunyi gitu ya. Terus saya curiga pas tabulasi data itu ada yang dibalik. Terus ini lagi ya, hasil uji hipotesismu gitu ya. Jadi nanti ini tolong datamu ini deskripsinya jelas gitu ya. Bukan hanya mengulang kembali, oh sekian persen setuju, sekian persen tidak setuju, nggak begitu. Ya, tetapi menceritakan kondisi apa tuh kondisi variabel ini. Apakah memang terjadi penegakan peraturan atau tidak? Kalau iya, kenapa kok masih ada yang menjawab dengan tidak setuju atau sangat tidak setuju gitu loh. Ya, itu loh Dio, itu yang saat pertama ya. Terus yang kedua, tadi juga ditanya sama Bulia tuh, masalah uji-uji tadi, uji hipotesis itu gimana tuh? Coba, uji hipotesisnya bagaimana? uji hipotesis Ya, itu dilihatnya bab 5 sih, Bu. iya, saya cuma buka bab 5 aja. Saya nggak Oh, buka apa yang lain. Uji hipotesis itu bagaimana di sini? bentar, Bu. Hmm. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis, Bu ya. Untuk yang X1 atau H1 itu kan variabelnya kan asimetri informasi. Itu tuh diterima, Bu. Diterima. Terus kalau yang H2 ditolak, H3 ditolak,
H4 diterima, terus H5 diterima, H6 ditolak, H7 ditolak, Bu. Ya, oke. Sekarang coba kita lihat. Ya, kita lihat Ya, uji T-nya. Ya, sekarang uji T. ya uji T. Ini kan X1 kan negatif ya. X1 diterima kok, Bu. Iya, diterima. Iya. Tapi kan negatif kan? Pengaruhnya kok negatif sih? Loh, kok negatif sih? Lah ini Positif. Di sini saya tulisnya positif kok, Bu. Pengaruhnya. Tadi nggak tahu positif negatif. Positif di sini, Bu. Lah kok positif? Di yang saya terima negatif. Saya lihatnya di akhir halaman bab 5 pembahasan. Kenapa di pembahasan? Lihatnya di hasil uji lah. Oh, hasil uji. Ya. Hasil uji regresi linear berganda. 5 tabel 5 2 3. 5 2 3. Oh, 5 2 3. Halaman 75. Oh iya, ketemu. Ya? Iya. Lihat yang satunya negatif atau positif tuh? Asimetri sebesar yang variabel konstan. Nah. Variabel asimetri. Oh, saya pakainya min negatif. Ya min itu kok pakai sih? Iya, negatif 0,407. Ya Allah, itu artinya apa? Negatif. Iya, artinya apa kalau negatif itu? Dia kan signifikan. Tapi kan negatif, lah artinya apa? Penurunan tingkat kecenderungan kecurangan. Oke, cukup lagi ya. Pembahasannya juga nggak bunyi ya. Jadi ini banyak sekali nih yang harus diperbaiki. Ini kayaknya mendesak-desak pembimbing ini biar di ACC. Nih, karena kamu nih yang negatif ini ada kamu bahas di sini. Analisismu sama sekali nggak ada. Karena ini ngambil dari penelitian orang lain ini isinya. Karena apa? Antara data dengan pembahasan nggak sama. Datamu ngomong apa tentang asimetri informasi, pembahasanmu juga ngomongnya apa. Padahal di pertanyaannya nggak ada tuh bicara tentang pihak pengguna informasi. Yang ditanyakan kan adalah orang yang membuat informasi kan. Tapi di sini kok muncul kata-kata pihak pengguna informasi, ketidaktahuan atau ketidakpedulian pihak pengguna informasi mengenai pembuatan laporan keuangan. Adanya perolehan informasi yang berbeda dapat pula menyebabkan kesempatan pihak pengelola tidak mengungkapkan informasi secara detail yang seharusnya ada dalam laporan keuangan. Adakah ini ditanyakan tadi di kuesionermu? Kan tidak. Jadi antara data dengan pembahasan nggak nyambung. Datamu ngomong A, tapi ceritamu tentang B di pembahasan. Bahkan hubungan negatifnya juga tidak disampaikan di pembahasan. Oke. Karena apa? Karena datamu belum bunyi. Mana nih pembahasannya nih? Penegakan peraturan juga. Lihat tuh. Malah kalau ya, meskipun penegakan peraturan sudah ditetapkan secara baik dan tegas,
Siapa yang ngomong baik dan tegas? Jawaban respondenmu tidak setuju kok dengan adanya peraturan. Nyambung nggak kira-kira data dengan pembahasan? Ya, Enggak, Bu. nyambung nggak? Enggak. Nggak kan? Nah ini siapa yang bikin? Dari mana tuh kalimat-kalimat itu kamu dapat? Oke, jadi coba diperbaiki dulu ya Dio. Ini ngeri banget ini baca skripsimu ini. Ngeri sekali. Waduh. Waduh. Ngeri saya. Ngelihatnya ngeri, bacanya ngeri, karena antara satu bab dengan bab yang lain, antara satu bagian dengan bagian yang lain, nggak nyambung. Ya, jadi direvisi lah dulu, berdoa. Nggak tahu nanti saya akan diskusi dengan Bu Amalia, apakah cukup revisi saja atau nanti kita harus konfirmasi ulang lagi dalam bentuk ujian berikutnya atau bagaimana. Nah itu nanti lihat di hasilnya gitu ya Dio ya. Tapi kamu sudah tahu ya kekuranganmu deskripsi ini apa dan juga kesiapanmu belum ada untuk menghadapi ujian hari ini. Tadi yang ditanya Bulia apa, jawabannya juga apa gitu. Gitu ya Dio ya. Ya, Bu. Oke, Bulia masih ada yang mau ditanyakan Bulia atau mau dikonfirmasi? Tambahan mungkin? Oh, lo kok malah keluar Bu Amalianya. Bu Safnita, berarti Hmm. berarti yang harus saya revisi dari bab 5, Bu, ya berarti, Bu, ya. Yang harus Iya, bab dibenarkan 5 lagi. itu. Ya, bab 5 itu benerin semuanya. Bab Oke, 5. Bulia ada tambahan enggak Bulia? Oh. Maaf, kepencet dulu. Salah pencet ya? Iya, nggak ada. Enggak ada? Oke, kalau kayak gitu. Oke, Dio, kalau begitu untuk Dio hari ini selesai ya. Ini saya akan mempersilahkan Harnanto untuk masuk. Mungkin Dio bisa keluar gitu. Terima kasih Dio. Bu, bentar, Bu. Mau saya ada yang ingin ditanyakan, Bu, sebentar, Bu. Ya, apa tuh? Sebentar Sebentar aja ya. Iya, iya. Berarti kan saya kan diperbaiki saat bab 5-nya nih berarti Ya, hasil bab 5-nya berarti, Bu, ya, yang diperbaikinya ya. Itu dari tabelnya juga, datanya juga atau memang semuanya, Ibu? ya semuanya lah kalau emang harus Semuanya. diperbaiki lagi datanya ya diperbaiki. Tapi kan misal, Bu, kan saya kan berdasarkan kuesioner, Bu, ya, berdasarkan angka juga ini. Tapi ketika angkanya masih saya teliti lagi satu persatu dan ternyata hasilnya sama saja, saya olah sama saja. Bagaimana, Bu, berarti, Bu? Untuk angka-angkanya, apakah memang sih sebelumnya sama Pak Andi memang bilang, Mas, kalau pertanyaan negatif nilainya diubah aja, Mas. Misal kayak STS kan nilainya 1, tapi ini kan pertanyaannya negatif, itu nilainya dibikin 5, Mas, kayak gitu sama Pak Iya, Andi. itu kan kalau pertanyaannya negatif. Iya. Tanya-tanya pertanyaanmu ada yang negatif apa enggak? Ada, tapi yang bagian Yang mana? itu kecenderungan kecurangan negatif. Nah iya kan yang lain kan enggak kan? Iya sih. Nah gitu ya. Oh, ya. Direvisi dulu, berdoa ya. Ya, Bu. Oke, baik gitu ya Dio ya. Ini Oh, kita ya. udah mau menguji yang satu lagi. Oke, terima kasih Mas Ya, Bu. Dio. Makasih, Bu. Yo. Bu, Assalamualaikum. Oh shit. Anjay. Parah. Parah ini. Lemeh piye maneh lah TU di WA di chat aja kayak gitu, anjir. TU nya di chat, di WA, diapain? Responnya kayak gitu, menyepelekan banget. Yo ini ya harus ke TU tah, beneran tah. Harus ke TU, harus ditanyain langsung tanya tah. Cukup betul aja lah, anjir. Greget aku, anjir. Apa dayaku lah, cukup lah. Mantap.